Mudah-mudahan ini menjadi alat alternatif untuk menanggulangi sampah-sampah yang berceceran di pinggir-pinggir kampung, di lahan-lahan pribadi. Nah, beginilah penampakan pembakaran sampah hasil karya anak desa Jambeler, khususnya Kampung Sindang Cai RT 13. Nah, inilah makanya kita tanya dulu sama ini orangnya yang mengembangkannya, timnya. Kita tanya-tanya dulu. Oh, kasupkeun lah. Oh, ini masih proses memasukkan sampah. Proses memasukkan sampah nih. Kurang penuh sampahnya. Nih, kita tanya dulu. Ini gimana nih prosesnya, Pak? Pertama ini tolong jelaskan dulu alat-alatnya alat-alatnya. Pertama ini tungku sebagai alat pembakaran. Tungku sebagai alat pembakaran. Ya. Ini lubang. Sebelum lubang ini dulu. Ini sebagai katel untuk memasukkan air yang nantinya akan menghasilkan uap setelah dibakar oleh tungku ini dimasuki oleh air sekitar 1,5 liter, dan cara memasukkannya di sinilah. Ini cara memasukkannya di sini. Di situ ya, Pak ya. Kita masukkan air, tadi udah dimasukkan Ya. Kita masukkan di sini sekitar 1,5 liter. Kita masukkan di sini ada lubang Ya. Dan udah masukkan, kita tutup rapat sehingga nantinya uapnya jangan sampai keluar dari sini. Oh, gitu ya. Nah. Nanti setelah dibakar, air yang mendidih di sini akan menghasilkan uap lewat pipa yang di bawah ini. Sebagai nozzle gitu ya, Pak ya. Ya, nozzle. Nah, ini pipa masuk ke dalam, dilas. Nah, uap air yang mendidih itu akan keluar di sini di lubang, di tengah-tengah lubang api yang nantinya akan menyembur ke atas. Seperti iya. itu. Nah, ini apinya nanti akan keluar di sini dan menyembur di sini. Ini fungsinya, ini yang dua ini fungsinya untuk menyebarkan supaya apinya tidak satu arah ya. Tapi untuk menyebarkan ke samping. Oh, begitu ya. Nah, ini untuk bahan-bahannya, Pak. Ini kan kelihatannya bahan-bahan sederhana nih. Nah, ini bahannya sangat Apa sederhana aja nih, dan kira-kira habis berapa lah estimasinya gitu. Sangat sederhana, ini dari bahan bekas semua, pembeliannya dari bahan bekas semua. Iya. Kalau misalkan dari bahan-bahan yang bagus bisa memakan biaya yang lebih besar, tapi ini kita karena ini swadaya masyarakat, ya. Kita meminimalisir biaya, sehingga kita gunakan alat-alat bekas dulu. Ini drum bekas, dari 2 drum kita satukan 2 drum ya.
Terus Itu apa itu? Apa fungsinya itu, Pak? ini ventilasi untuk nanti kalau misalkan api sudah menyala, Ya. kita buka sedikit dan akan menghasilkan angin yang mendorong api lebih besar. Oh, begitu ya. Itu. Hmm. Dan fungsi yang lainnya di sini ventilasi ini untuk kalau misalkan ada sampah basah yang susah terbakar, Ya. kita bisa Bolak-balik. bolak-balik seperti Oh, iya, itu. Kalau Ini sampah terlalu basah, tapi mudah-mudahan terbakar. oh, sampah-sampah basah juga bisa di sini, Pak. Bisa sampah basah juga bisa, sampah bahkan pampers yang basah pun bisa hancur. Hancur. Oh, begitu. Pampers Kalau yang basah kaca-kaca, Pak? kaca bisa hancur, tapi sebaiknya kalau kaca itu riskan untuk yang kerjanya, sebaiknya kita kalau misalkan kaca-kaca itu bisa dikubur atau misalkan dijual bisa Oh, gitulah, betul. jangan sampai. Tapi kalau misalkan terkena api secara langsung di sini bisa lebur juga Iya, kalau iya. kaca. Terus cara memasukkan sampahnya yang lebih efektif, cara memasukkan sampahnya kita masukkan dulu yang lebih kering di bawah. Oh, yang di Nah, yang bawah. lebih kering nanti agar supaya sampah yang keringnya bisa cepat terbakar dan sampah yang basahnya di atas cepat terbakar juga seperti itu. Terus untuk keluar abunya, nah ini fungsinya behel di sini, untuk menahan sampah agar tidak jatuh ke bawah. Terus setelah terbakar nanti abunya akan keluar dari sini, abu pembakarannya. Terus di sini ada behel. Behel itu Fungsinya buat apa itu, Pak? fungsinya ini untuk menjaga sampah agar tidak menghalangi Api. dorongan api yang di bawah itu, supaya tidak menghalangi api dari bawah. Jadi dan juga supaya ada udara dan yang paling penting ya supaya tidak menghalangi lubang api yang menyembur ke atas seperti itu. Ini fungsi behel di sini. Dia ada spare untuk api supaya tidak padam seperti itu, tidak menghalangi sampahnya, tidak menghalangi api. Terus Cara masukin sampahnya di masukin sebelah mana, Pak? Cara masukin sampahnya tadi di sini sudah dimasukkan, di sini, di atas di sini, dan mungkin karena ini lebih tinggi mungkin membutuhkan tangga untuk tangga ya. memasukkan sampahnya, membutuhkan tangga. Dan sementara ini pakai kursi dulu lah. Dulu. Bang sini ya, Pak ya. Oh, ini masih proses memasukkan sampah, kurang banyak berarti ya. Dia bah. Ini siapa yang membuatnya sih, Pak? Ini ya, kayaknya ini nih. Ini inisiatif. Ini Bapak. Siapa namanya? Inisiatif warga dari masyarakat RT 13 RT 13 RW 04 yang ya. Nah, ini kita mulai pembakaran ya, Pak ya? Ini mulai pembakaran. Kita bakar dulu tungkunya. Kita bakar tungkunya. Soalnya itu pakai apa medianya, Pak? Oli bekas. Oli bekas dicampur sama bensin atau solar sedikit supaya cepat terbakar ininya. Lain bensin. Nih ada teknisinya langsung, Bapak Pati atau Wahab.
Kang Wahab. Oh, mulai terbakar. Nah, mulai. Ini membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk menghasilkan uap. Untuk menghasilkan uap sekitar membutuhkan waktu sekitar 15 menit lah. 15 menit. Itu kalau kena udara, angin nggak apa-apa itu, Pak? Sebaiknya ditutup. Diganjal ya supaya lebih dekat ya, Pak, Ganjal ya? lebih dekat. Nanti kalau misalkan sudah menghasilkan uap itu lebih ke atas lagi tungkunya, lebih ke atas lagi. Tukangnya tutup tuh, Mang. Tukangnya ditutup. Masih ditambah terus sampahnya. Masih kurang banyak, Pak RT ya. Ini Pak Kadus ada, Pak Lurah, Pak Kadesnya juga ada. Kades Jameler menyaksikan langsung uji coba alat pembakaran sampah. Dari Pak RW juga ada, Pak RW 05. Pak Sekdes juga ada. Nah, kita tunggu masih dalam proses pemanasan air dulu. Nah, mulai keluar asap nih. Mulai keluar asap. Campur jeung cai. Ah, ini udah mulai mendidih ya Pak ya? Airnya apa ya? Ini sudah menghasilkan uap nih. Air yang mendidih sudah menghasilkan uap sehingga mendorong api. Nah, api Wah, semakin mendidih nih. menghasilkan api yang menyembur ke atas, itu terdorong oleh uap air, Ya. yang mendidih, sehingga apinya akan menjadi besar dan mulai membakar sampah.
Itu api yang di bawah itu karena sampah yang berjatuhan itu. Oh ya. Karena sampah yang berjatuhan terbakar dan jatuh. Asapnya juga sedikit. Nah, api sampai keluar, sampai ke atas apinya. Sudah mulai membakar sampah. Kalau nanti ini abunya gimana Pak? Hasil abunya kan jadi abu nih. Abunya keluar dari bawah itu. Nah, Mulai apa keluar. bisa digunakan lagi buat Nah, apa gitu? kalau abunya bisa kita gunakan untuk pupuk pertanian lah. Oh, pupuk pertanian bisa. Bisa digunakan karena itu lebih tahu yang petani-petani lebih tahu bahwa abu itu dapat digunakan untuk pupuk pertanian. Oh gitu. Seperti itu. Kenceng suaranya Pak ya? Karena api yang terdorong oleh uap air, jadi akan menghasilkan suara bergemuruh, gitu. Suara bergemuruh ya. Karena api yang terdorong oleh uap air yang mendidih tadi, yang keluar dari nozzle Ya. di bawah. Nah, ini Pak Kades mau lihat tuh langsung Pak Kadesnya menyaksikan uji coba. Ini teknisinya Pak Wahab. Kira-kira Pak, ini kalau sampah penuh ini berapa menit nih? Ya sampai kalau sudah menghasilkan uap air dan api yang besar, paling membutuhkan waktu 30 menit untuk membakar sampah sepenuh drum ini ya. Ya, paling 30 menit lah. Ya, ya. Ini kira-kira suhunya berapa derajat nih Pak? Ini suhunya bisa mencapai 500 sampai 700 derajat ini. Oh ini. Dan kalau misalkan dipegang ini bisa melepuh, tangan kita bisa melepuh, sehingga sangat dalam pengerjaannya sampai hati-hati gitu. Ini menghasilkan suhu 500 sampai 700 derajat sehingga sampah basah pun akan menjadi abu sampah basah pun, karena dengan mencapai suhu yang begitu tingginya. Katanya ini juga kalau dari gelas-gelas botol itu bisa hancur katanya Pak? Bisa hancur dari gelas botol yang kita bisa digunakan, itu bisa hancur kalau penempatannya tepat di semburan apinya. Oh gitu, semburan api. Ya, ini abunya bisa dibuat pupuk juga bisa? bisa dibuat pupuk. Justru abu hasil pembakaran sampah ini sangat berguna sekali untuk pupuk pertanian. Sangat dibutuhkan oleh petani-petani, terutama di petani perkebunan seperti cabai rawit, timun,
seperti itu sangat-sangat berguna sekali untuk bahan pupuk pertanian. Nah ini mulai membakar, ini terbakar sampah. Kalau sudah terbakar seperti ini, kita tinggalkan aja, kita lihat aja apinya, jangan sampai padam atau air yang di dalam itu jangan sampai Habis. kekeringan, habis, karena tidak akan menghasilkan uap kalau misalkan kekeringan. Sehingga tadi dibutuhkan untuk sepenuh 2 drum ini membutuhkan air hanya sekitar 1,5 liter lah cukup. Dan walaupun misalkan api yang di bawah sudah berhenti, sudah Sini Pak, agak ini suaranya nggak kedengaran Pak. kalau misalkan api yang di bawah ini sudah habis dari tumpuk, api dari tumpuk, tetap di dalam drum ini masih pembakaran masih terjadi, pembakarannya gitu ya? masih terjadi karena sampah sudah terbakar. Mudah-mudahan ini menjadi suatu alat alternatif untuk menanggulangi sampah-sampah yang berceceran di pinggir-pinggir kampung, di lahan-lahan pribadi, karena memang masyarakat tidak ada tempat untuk membuang sampah. Semoga dengan alat ini ada orang yang mengoperasikan sehingga mengurangi sampah-sampah yang berceceran di pinggir-pinggir kali, di pinggir-pinggir kampung, seperti itu. Mudah-mudahan kita terapkan di satu RT, mudah-mudahan ini berhasil. Mudah-mudahan berhasil.